Mau nggak Anda punya bisnis yang laku keras, padahal di tengah persaingan yang berdarah-darah? Ya, jadi banyak orang nanya ke gue, wah saingan kok sekarang keras ya, saingannya parah sih sekarang, harus banding harga, saya nggak bisa untung. Salah. Apakah HP Apple, apakah dia banding harga padahal persaingannya berdarah-darah ya? Wah, yang lain perang harga, tapi Apple jual premium sendiri. Kenapa bisa? Karena dia branding. Nah, bisnis Anda juga bisa dinaikkan omsetnya dengan personal branding. Jadi bukan hanya branding, kalau gua branding ditambah personal branding ya. Jadi gua sendiri juga udah pakai teknik personal branding dan akhirnya bisa punya omset ratusan juta per bulan, padahal di tengah persaingan yang cukup keras ya. Banyak orang bilang it's impossible. Tapi gue buktikan dengan teknik personal branding gue, akhirnya bisnis gue itu bisa tetap di atas. Kenapa? Karena kalau personal branding, orang-orang itu merasa lebih dekat dengan bisnisnya. Jadi bisnis yang sama, harga yang sama dengan kompetitor, orang akan memilih yang kita, penawaran yang kita. Kenapa? Karena ada personal branding. Mereka merasa kenal dengan ownernya, kenal dengan foundernya. Nah, itu makanya personal branding penting ya. Jadi bukan hanya gua, salah satu murid gua juga udah sekarang memiliki lebih dari 2 juta followers. Kalau kalian tahu namanya Jenny Francisca, dia cukup terkenal pada bisnis giveaway agency di Indonesia. Dan dia murid gua. Tadinya dia mulai dari nggak tahu apa-apa dari nol, sama gua diajarkan teknik personal brandingnya supaya bisnisnya dia, bisnis giveaway agency dia bisa meledak gila. Dan ini bukan hanya berlaku pada satu bidang bisnis, tapi berlaku untuk berbagai bidang. Berbagai bidang. Gue sendiri udah praktekin ke berbagai macam bisnis dan semuanya memang semua bisnis itu bisa ditambahin personal branding supaya bisa ada nilai tambah dibanding kompetitor. Akhirnya kita bisa tetap laku keras di tengah persaingan yang berdarah-darah. Ya, jadi Jenny Francisca itu juga sekarang omsetnya udah ratusan juta per bulan. Gila banget sih. Ya, ratusan juta per bulan omsetnya, untungnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan. Gila kan? Lu mau kayak gitu juga kan? Nah, makanya dengarkan teknik personal branding yang udah gue praktekin dan gue ajarkan juga ke murid-murid gue supaya lu bisa menjadi seperti murid-murid gue yang udah berhasil. Oke? Jadi gue juga punya ini 2 buah kasus ya, kasus nyata bahwa personal branding itu dampaknya sangat powerful. Jadi gini, mungkin lu tahu sekarang tahun 2020 saat gue rekam ini dan ada pandemik yang besar sekali ya, pandemi COVID-19. Ada 2 orang teman saya, dua-duanya arsitek. Tapi perbedaannya adalah yang satu adalah arsitek yang sangat dikenal di kota gua, kota Bandung. Dan satu lagi adalah yang biasa saja, nggak terlalu dikenal. Ya cukup dikenal di antara teman-temannya dia, tapi nggak dikenal oleh seluruh komunitas arsitektur. Sedangkan yang satunya itu mungkin dikenal se-Indonesia. Dan apa dampaknya ya? Apa perbedaannya? Ketika COVID-19 ada pandemi, yang satu yang nggak terlalu dikenal itu orderannya turun drastis guys. Dia pusing. Ya, jadi by the way teman arsitek gua 2 ini dua-duanya orangnya udah tua ya, udah umurnya sekitar 50-60. Ya memang gitulah, gua anak muda tapi gaulnya sama om-om. Dan ya balik lagi, yang satu omsetnya turun drastis, tapi yang terkenal dia bilang nggak ada perbedaan, malah cenderung naik. Kenapa? Karena gini, kalau lagi pandemik ini banyak orang itu duitnya ini kan pendapatan menurun, otomatis banyak proyek di cancel. Tapi arsitek yang sudah dikenal tersebut itu memiliki kliennya orang-orang yang high end, artinya simpenan duit mereka banyak. Ketika pandemik ini, harga tanah justru turun. Nah, karena harga tanah turun, malahan mereka membeli tanah, kemudian membangun bangunan, membangun sebuah proyek di bangunan tersebut. Jadi lagi pandemik, malahan keluar uang. Soalnya kliennya adalah klien high end. Klien high end itu punya banyak uang di kantongnya. Nah, kenapa teman gue yang arsitek ini bisa menarik klien high end? Karena dia udah punya nama, ya, udah punya nama. Itulah perbedaannya. Makanya dalam bidang apapun, membangun nama atau personal branding itu sangat-sangat penting. Itu bakal menentukan nantinya ke depannya Anda akan menjadi misalnya arsitek yang skalanya mana, skala besar atau skala kecil. Ya. Para proyek besar, para bos besar,
Apakah mereka mau memakai arsitek yang belum ada nama? Tentu tidak, karena nggak ada trust. Nah itu, build trust. Gue juga punya kejadian lagi, ini 2 orang temen gue juga. Kali ini beda. Tukang cukur alias barber, pemilik barbershop dan pemilik salon. Jadi yang satu udah tua, yang satu lagi masih anak muda. Tapi yang anak muda ini memiliki barbershop salah satu yang paling hits di Bandung. Yang satu lagi itu memiliki salon, temen gue yang memiliki salon. Ya di Bandung, tapi nggak terlalu dikenal. Cuman dikenal ya orang-orang sekitar area sana, ya, area kecilnya sana, dan teman-teman dia mungkin. Yang satu udah tua, yang pemilik salon ini, tapi yang pemilik barbershop ini anak muda. Dia seneng banget personal branding ya, bahkan dia cukup dikenal sebagai barber yang hits, barber terkenal. Perbedaannya ketika pandemik apa? Ketika pandemik, temen gue yang memiliki barbershop hits tersebut, karena dia menerapkan ilmu personal branding, dia omsetnya sama sekali nggak turun, guys. Gila kan? Bayangin, dia punya bisnis di mana orang harus datang, bisnis offline, di mana orang malahan takut kan kalau lagi pandemik untuk datang, tapi karena personal branding dia sangat kuat, omset sama sekali nggak turun. Sedangkan ada teman gue yang salon yang udah tua, udah om-om, bukan anak muda, udah om-om. Dia nggak menerapkan teknik personal branding, ya. Dia konvensional aja. Pas lagi pandemik dia teriak-teriak ke gue, nanya-nanya, gimana nih, gimana? Wah, nggak ada pelanggan gimana? Itu ya sudah terbukti bahwa personal branding itu bisa merubah nasib seseorang. Keren banget ya. Dan ya dari 2 kejadian itu aja kita bisa ngelihat ya bahwa personal branding itu bisa diterapkan untuk berbagai bidang dan berbagai bisnis. Selalu personal branding itu bermanfaat. Mau apapun yang Anda kerjakan, siapapun Anda, bisnis apapun yang Anda kerjakan, itu selalu sangat bermanfaat. Ya, personal branding. Gue sendiri udah terapkan, banyak murid gue juga yang jadi berhasil karena personal branding. Dan ya, jadi kalau lu mau, sekarang gue sedang membuka kelas online gue yang berjudul Personal Branding Secrets, ya, berjudul Personal Branding Secrets alias PBS, di mana gue berikan semua rahasia gue supaya lu semua bisa punya omset ratusan juta per bulan, bahkan miliaran, di tengah persaingan yang berdarah-darah. Jadi kalian nggak usah worry lagi. Wah, saingan gini, harganya gua harus diturunin, untungnya gua jadi tipis. Nggak usah worry lagi seperti itu. Karena dengan teknik personal branding ini, Anda bisa tetap laku keras, padahal persaingan sangat kompetitif. Ya, jadi sekarang juga sedang ada promo, ya, diskon 80%. Tapi akan segera tutup. Jadi yang mau silahkan scroll ke halaman ini di bawah. Scroll halaman ini ke bawah. Dan ya, ambil promonya sebelum kehabisan, hanya ada hari ini. Dan untuk berhasil personal branding itu tidak butuh pengalaman ya. Jadi tidak sulit. Asalkan Anda tahu tekniknya gimana. Asalkan Anda tahu rahasia-rahasia yang udah gua terapkan, yang akan gua berikan di dalam kelas online ini ya. Dan Anda juga tidak ada resiko. Jadi ada garansi 30 hari refund 100%. Jadi Anda bisa menaikkan omset Anda, bisa nambah income Anda, tapi nggak usah keluar biaya tanpa resiko ya. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau kalian nggak suka, Anda nggak suka, ya tinggal nanti bisa refund. Oke? Jadi kalau mau nunggu apa lagi? Silakan scroll ke bawah. Take action ya. Dalam dunia ini ada 3 macam orang. Orang yang hanya menonton, orang yang nyinyir, dan orang yang take action. Orang yang sukses itu hanya orang ketiga ini nih, orang yang take action. Yang manakah Anda? Tentukan sendiri. Kalau Anda mau, silakan scroll ke bawah sebelum promonya habis. Oke? Salam mantap.